ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شان سلحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإنسان من سقر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita,
dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membaca, mendengar dan menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awwanah halaman 45. Betul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul gak? Yang tukang nyatet nggak datang, pulang kampung. Halaman 45 paling atas. 45 paling atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasadi wa idza fasada sairul jasadi ala wahia al qalbu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Apabila segumpal darah itu baik, sudah barang tentu seluruh tubuh pun menjadi baik. Wa idza fasada sairul jasadi, dan apabila rusak daripada segumpal darah tersebut, otomatis maka rusak seluruh tubuhnya. Ala, ketahuilah olehmu, apa itu wahia al-qalbu, yakni hati. Jadi sumber energi di dalam hidup dan kehidupan manusia adalah bukan sekadar tubuh yang ada secara lahiriah, namun sabda Rasulullah yang berperan adalah hati. Ini hati berada di dalam tubuh kita yang sangat tersembunyi, namun dia benar-benar bisa berperan untuk melakukan apa saja. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan tadi, bahwasanya orang bisa berbuat baik atau berbuat jahat, berbuat buruk, beramal soleh, rajin ibadah dan sebagainya, ternyata tergantung kepada hatinya. Nah, kalau hatinya baik, insya Allah seluruh anggota badan ikut baik. Loh, kenapa? Kenapa sumber penyakit kan gak lepas dari hati? Ya, timbulnya berbagai macam penyakit secara jasmania itu adalah karena hati, karena pikiran. Berapa banyak orang sekarang gara-gara corona yang stres, sampai gak mau keluar rumah, sampai gak mau sholat berjamaah, apalagi dengan aturan pemerintah harus pakai jarak lah, pakai masker, cuci tangan, padahal itu perbuatan orang Islam semenjak dahulu. Ya, nah ini sangat ironis makanya. Jadi kalau seandainya apa yang disabdakan Rasulullah, seorang itu bisa berbuat baik karena hatinya memang baik. Nah, kalau orang hatinya udah baik, insya Allah jauh dari penyakit. Nih contoh umpamanya, pernah mungkin saya cerita, seorang perempuan yang kurus kering datang kepada seorang fisiolog, yaitu Profesor Zakiyah Derajat. Siapa yang gak kenal beliau? Ini fisiater kawakan kalau bahasa kita. Kita ketika mau konsultasi dengan beliau, melihat perempuan yang datang kurus kering padahal dia orang kaya, dia orang ada, anaknya semua sudah sukses, namun kenapa kok dirinya malah istilahnya begitu kurus kering? Ini profesor udah kenal dengan dia. Kenapa? Karena orang yang terkenal dia orang kaya. Begitu ditanya, loh ada apa ini tumben kok datang? Justru saya mau konsultasi. Konsultasi apa sih? Saya bingung badan saya, kok semakin kurus.
bukan semakin gemuk, padahal makanan 4 sehat 5 sempurna, buah-buahan apa saja anak saya beliin, kontrol tiap bulan pun saya lakukan, namun kau bukan semakin gemuk malah semakin kurus. Apa kata Zakiyah Derajat? Penyakit ibu cuma satu. Kenapa? Hati ibu. Apa dia bilang? Benar Prof. Kenapa? Saya nggak boleh lihat tetangga kaya, pikiran saya langsung orang kaya dia kebakaran jenggot, orang sukses dia yang bingung. Seharusnya kan nggak perlu begitu. Kalau memang hatinya lurus, hatinya benar, kenapa kok mikirin orang lain, dirinya sendiri? Nah, rupanya dia punya ilmu lilin. Orang lain diterangi, dirinya sendiri terbakar, gitu kan? Nah, makanya nih, tolong, hati ini sangat berharga. Dia sumber energi yang bisa menggerakkan seluruh aktivitas kegiatan ibadah maupun haram jadah, tergantung pada hati. Makanya saya katakan tadi, semua penyakit nggak jauh dari hati. Coba silahkan saja tanya sama dokter. Kalau orang yang biasanya hidupnya tenang, nyaman, bukan karena masalah harta, bukan, tapi ketenangan hati. Sebetulnya Allah sudah lama, 14 abad yang lalu, memberikan resep kepada orang yang beriman, bagaimana sih supaya hati menjadi tenang. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini kata Allah, alladzina amanu tatmainnu qulubuhum, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang beriman akan tenang dia punya hatinya, tapi nggak bakalan bisa tenang kecuali yang zikir kepada Allah. Ini resep dari Allah langsung yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Kalau ingin hidup tenang, terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif maupun positif, kembali bahwasanya perbanyak zikir kepada Allah. Apapun bentuknya zikir. Baik Asmaul Husna yang saat ini sedang digalakan di berbagai macam masjid, termasuk Asal Mubarakah pagi hari ini tentang wirid Asmaul Husna oleh Habib Abdurrahman dari Kewitang. Ini kan sudah membudaya. Kenapa? Itu dalam rangka membentuk ketenangan hati. Apalagi kata Allah, wa idzat ma'nantum aqimus shalah inna salata alal mu'minina kitaba mauquta. Apabila kamu ingin tenang hati kamu, kata Allah, dirikan salat. Karena salat itu kewajiban atas orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang salat rajin, tapi hatinya kalang kabut, hatinya stres. Nah, ini yang perlu kita ngaca diri, sejauh mana peranan salat kita tadi. Sudahkah mencapai target apa yang Allah inginkan, bahwasanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya 100% nggak ada pikiran ini itu segala macam, dia hanya konsen khusus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, makanya peranan hati ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Jadi kembali kepada kita semua, kalau ingin tenang hati kita, kalau perbanyak zikir pada Allah, sebut nama Allah. Makanya di kalangan ahli thariqah, mereka thariqah Naksabandiyah, thariqah Badariyah, thariqah ini segala macam yang banyak dilakukan oleh umat Islam, itu dalam rangka membentuk ketenangan hati. Ya, nah kenapa? Karena sesuai dengan resep Allah. Tapi kalau kita sudah jauh untuk mengingat Allah, ya tadi, walaupun kekayaan melimpah ruah kayak apapun, tetap nggak bakalan tenang. Nggak bisa menjamin kekayaan melimpah ruah, rumah gedong, mobil mewah segala macam, tetap kalau dia nggak zikir pada Allah, itu akan timbul kegersangan jiwa. Ya, makanya sekarang banyak ulama-ulama yang buka bengkel hati, manajemen hati, bengkel apalagi, macam-macam istilah sekarang. Ya, itu dalam rangka kalau namanya bengkel jiwa, berarti kan namanya bengkel tempat apa?
Nih sekarang banyak tuh ustadz-ustadz, ulama-ulama membuka bengkel apa? Bengkel hati. Kenapa? Karena banyak yang stres. Ya. Nah, apalagi sekali lagi tadi gara-gara corona doang. Ya Allah Rabbi. Nih kembali kepada kita semua. Lalu yang kedua, hati juga berperan, bisa hancurnya diri kita, rusaknya diri kita dan sebagainya, itu pun kembali karena tergantung kepada hati. Makanya Rasulullah sabdakan, ala ketahuilah oleh kamu apa sih yang bisa membuat damai hati, apa sih yang membuat perusak hati. Wahia al-qalbu, sabda Rasulullah adalah hati. Nih kembali, itulah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang peranan hati. Wa'lam, ketahuilah kata musannif, anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharraba ala niyatahu bitarkil ta'ati az-zahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Ketahuilah kata musannif, anna man idda'a atau manidda'a, sesungguhnya orang-orang yang mengaku, anak lahu bahwasanya baginya sariratan, hatinya bersih, hatinya baik, amirah, wa kana qad kharaba ala niyah, sungguh orang tersebut sama dengan telah merusak secara zahir. Bitarkil ta'ati, dia meninggalkan taat kepada Allah az-zahira, secara zahir, bahwa mudain kadzab, ini adalah orang yang dusta, orang yang bohong. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang mengaku orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sopan santun, orang yang banyak sedekah segala macam, ini nggak menutup kemungkinan kalau menurut hadis Rasulullah pun ini bahwa mudain kadzab, orang yang bohong. Berapa banyak orang yang mengikat hati seseorang dengan perkataan yang baik padahal dia bukan orang yang baik. Contoh, daerah Kemayoran juga ada seorang, dia tamu, tiap hari dia salat 5 waktu pakai sorban, pakai peci haji, luar biasa, orang merasa kagum, dia adalah ahlul ibadah, dia orang yang soleh. Tapi mereka tidak tahu apa yang ada di dalam benak hati orang tersebut. Nah ternyata setelah dia melakukan makarnya, pemikirannya bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak tanpa capek, tapi otak yang berjalan. Dikumpulkan masyarakat di masjid, lalu dia berbicara, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak lulusan SMP, SMA dan perguruan tinggi, saya siap untuk membantu menjadi pegawai. Nah ini dia nih, awas, hati-hati nih ya, lulusan SMP sekian, SMA sekian, sarjana sekian. Masyarakat karena tertipu dengan pakaiannya yang sabda Rasulullah, suatu saat nanti di mana mereka berpakaian ulama tapi jiwa preman. Ini model kayak begini nih. Dia melancarkan pemikirannya untuk menghimpun uang dari masyarakat. Masyarakat percaya karena tiap hari pakai sorban, tiap hari pakai peci haji, ngomongnya juga luar biasa, cukup menarik. Setelah terhimpun bukan puluhan juta lagi, ratusan juta, karena mereka butuh anaknya pekerjaan, sementara ada tawaran begitu empuknya. Apa yang terjadi? Dia bilang, nanti pada hari hanya kumpul semua anak-anak di masjid, nanti berangkat dengan saya. Coba, pada hari haknya yang ditentukan oleh dia, dari pagi sampai sore nggak nongol-nongolnya orang. Ini kan modus cari duit, pengen gampang, otak diputer. Itu kan gimana caranya? Itu tadi, dengan kata-kata yang lembut, yang halus, dengan pakaian yang begitu indah kayak ulama, tapi ternyata jiwanya. Apa yang terjadi dengan masyarakat? Utang pinjam kian kemari supaya anaknya kerja, ternyata hampa dia punya harapan. Dia tertipu oleh seorang yang berpakaian haji. Ya,
nih makanya kembali kepada kita semua, awas kita jangan niat pakai peci haji belum haji, melancarkan makar keinginan kita dengan cara menipu itu, na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Jadi apapun bentuknya, kalau ada orang mengaku, maaf, jangan segera kita percaya. Kenapa? Karena tadi bahwa mudain kadzab, orang nyaku biasanya bohong. Ya termasuk kita kan pernah kan kedatangan tamu. Waktu saya menengok anak saya di Ciputat di IKI dengan Pak Musli, dia percis kayak abri, tinggi besar, orangnya ganteng, ngomongnya enak gitu kan. Kita akan dikasih motor segala macam kan gitu. Ternyata apa? Dia kenal kiai ini, dia dekat dengan kiai ini, kiai cepot segala macam, Nur Arifin segala macam. Oh, saya kenal dia, bahkan saya sering silaturahmi dengan Agim segala macam. Coba kalau orang yang enggak pernah istilahnya bicara dengan orang seperti ini, kira-kira tertarik nggak? Wah, omongannya ini orang kenal kiai-kiai ini. Ternyata suruh datang ke Saban, apa yang terjadi? Apa mesti jawabannya tuh? Ya dengan Pak Keli. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, jadi kita jangan kesimak melihat pakaian, walaupun penampilannya kayak apapun, kalau dia mengaku ini itu segala macam, kadzab, bohong. Ya, mana mungkin orang yang jujur yang benar ahlu ibadah mau ngaku-ngaku, kan nggak mungkin. Ya, kenapa? Kan ini al-kadzab kabirul azab. Kalau dalam kitab Manif Taropa min azabil itu bahwa ada hadis Rasulullah saat namanya bohong itu adalah termasuk dosa besar. Jangan dianggap enteng itu bohong. Al-kizbu kabirul azab. Bohong adalah dosa besar. Nah, betapa mudahnya orang sekarang berani bohong. Jangankan para pejabat, kiainya aja ikut bohong juga. Tahu kiai mana tuh? Ya Allah, panggilannya kiai katanya gitu kan, tapi perbuatannya Masya Allah. Ini kembali kepada kita semua ya. Jadi kalau ada orang mengaku ini ahli sini segala macam, ingat dalil ini bahwa mudain kadzab, bahwa kullu mudain kadzab, setiap orang yang ngaku itu adalah bohong. Jangan didengar. Itu hanya untuk mengikat kita punya hati supaya lunak tunduk apa yang dia katakan. Kenapa? Karena melihat istilahnya di dalam tata cara bicara, di dalam masalah ibadahnya, dalam ini itu segala macam. Ini tolong sekali lagi, kalau bertemu dengan orang seperti ini jangan langsung percaya ya. Ini satu masalah. Kemudian yang kedua, nah kalau orang sudah berani bohong, dusta, ini qad kharaba ala niyatahu bitarkil ta'at az-zahirah. Dan kalau ada orang yang mengaku tadi bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang benar, orang jujur segala macam, ini sama dengan telah merusak dirinya sendiri alaniyah secara zahir. Kenapa? Karena bitarkil ta'at, dia tega meninggalkan kepatuhan kepada Allah, malah justru dia melakukan makar yang negatif yang merusak dirinya sendiri. Nah ini bahayanya kan itu. Jadi orang kalau hanya satu kali sudah bohong, selamanya akan bohong. Ada istilah kan gitu. Makanya jangan coba-coba sekali kita berani bohong, selamanya akan bohong. Apalagi orang udah percaya banget dengan dirinya, tukang ngibul kalau bahasa sekarang ya, dan sebagainya. Ini kembali itu merusak dirinya sendiri sebetulnya. Dalam pandangan masyarakat, orang gak akan percaya selamanya. Satu kali aja bohong, udah selamanya orang gak akan percaya. Makanya jangan sekali-kali kita bohong apapun bentuknya ya. Nah kemudian wa man itahada fi islahi ala niyati bitahsini zihi wa haibatihi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakati fi qu'udihi
wa qiyamihi wa masyihi wa taraka batinahu mashunan bi khabaisil akhlaqi. Lalu kata musannif, barang siapa yang ijtihada, yang bersungguh-sungguh fi islahi, di dalam memperbaiki dia punya dirinya alaniyah secara zahir, bitasini dengan memperbuat kebaikan-kebaikan untuk menghiasi dirinya, wahaibati dan membentuk dirinya supaya benar-benar dalam melakukan apa yang dia inginkan tadi, wa takmih lisani dan meluruskan dia punya lidahnya, wa wazni dan dia menghiasi harokatihi di dalam gerak-geriknya, fi qu'udihi di dalam duduknya, wa qiyamihi di dalam dirinya, wa masyihi di dalam perjalanannya, wa taraka batinahu dia meninggalkan batinnya, mashunan yaitu tercampur dengan apa? Bi khazabisi dengan akhlak yang buruk. Nih, jadi orang kalau sudah melakukan makar tadi untuk memperbaiki dirinya kan nggak gampang, karena orang udah tahu bahwa dia tukang dusta, orang tahu dia ada orang tukang ngibul dan lain sebagainya. Ini untuk merubah diri kan nggak gampang. Dia harus membuktikan bagaimana orang supaya hilang dalam benak hatinya bahwa mereka adalah orang yang nggak benar. Contoh, saya waktu udang ke Tegal, berapa kali ke Tegal itu. Nah, sebelum saya ceramah, ada orang merebut ceritanya, dia ngaku, Pak Kiai tolong sampaikan ke masyarakat saya udah tobat, karena dia mantan istilahnya perampok kelas kakap di daerah Tegal. Kenapa? Karena dia punya ilmu ajian belut putih. Wah, kalau dalam perwayangan ajian belut putih kira-kira kayak apa? Nyelinap sedikit hilang. Ya, itu Gatot Kaca yang punya ya. Nah, ini cerita perwayangan kan gitu. Nah, ini dia punya ajian belut putih. Dia nangis di hadapan saya dengan para panitia. Tolong Pak Yai sampaikan bahwa saya sudah tobat. Nih lihat jidat saya udah hitam, mata pun bengkak karena nangis terus menerus untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat. Ternyata tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Walaupun saya sampaikan seperti itu sampai dia cerita, saya udah tobat, saya udah jadi merebut masjid segala macam, nggak akan kembali perbuatan di masa yang lalu. Pada suatu hari ada yang kehilangan bawang 2 karung. Coba 2 karung bawang kira-kira berapa duit? Masyarakat bawa pentungan, bawa golok datang ke rumah dia. Padahal dia udah bilang apa? Udah tobat. Keningnya hitam, matanya bengkak karena nangis terus-menerus. Tapi masyarakat karena dia mantan perampok kelas kakap belum percaya. Ketika kehilangan 2 karung bawang, tetap datangnya ke rumah, dia disangka pura-pura dia tobat. Itu sampai segitunya. Ya, sampai-sampai dia bilang, masyarakat yang berpentungan, ayo keluar kamu kalau saya gentleman. Kalau kamu benar nggak mencuri, coba keluar. Dengan rendah hati dia keluar, langsung bicara. Bapak-bapak, saudara-saudara, apa sih yang kalian isinya mau dengan diri saya? Saya udah tobat. Saya udah jadi merebut masjid. Kok masih dituduh juga bahwa sebagai pencuri 2 karung bawang? Nah sekarang berikan kesempatan 1 jam kepada saya untuk menangkap siapa malingnya. Saya akan cari selama 1 jam. Tolong berikan kesempatan untuk mendapatkan si maling. Nanti silahkan tanya siapa yang maling sebenarnya, saya atau dia. Masyarakat percaya. Nunggu mereka di halaman rumahnya. Ya, pas begitu dia dapat istilahnya maling ditangkap oleh dia, dijewer di hadapan masyarakat. Sekarang tanya siapa yang mencuri bawang, dia atau saya? Begitu masyarakat tanya siapa, ternyata yang dijewer sama dia nih pencurinya. Nah, jadi itu gara-gara apa? Gara-gara dia jadi perampok, orang belum percaya walaupun dia udah bilang apa? Kan nggak gampang. Walaupun taatnya kayak apa?
Patuhnya kayak apa sampai jidatnya hitam, kan berarti luar biasa banyak apa? Sujud. Walaupun belum tentu ya jidatnya hitam banyak sujud, siapa tahu terlalu banyak minyak angin sehingga jidatnya jadi apa? Hitam. Karena saya punya jamaah namanya Pak Nur Buat, dia orang Cirebon. Suatu hari waktu ngaji di Serdang, dia manggil saya, dia buka peci, ternyata jidatnya hitam. Dia bilang, Ustadz maaf ya, kalau lihat saya jidat hitam nih jangan kaget, bukan berarti saya banyak sujud, enggak. Kemarin kepala saya pusing berat pakai minyak angin, kebanyakan melepuh jadi hitam. Itu jujur ya, itu kan. Nah kita husnuzon saja, oke lah orang yang jidatnya hitam banyak sujud. Nah ini orang yang sudah tobat punya ajian belut putih, sampai dia cerita secara rinci, Ustadz, Pak Yayi, ini namanya ajian belut putih. Seandainya rumah, gembok ataupun lemari ada renggang kecil sedikit bisa masuk ke dalam. Coba bayangin, ini ajian belut putih. Kalau kemarin cerita Semar Mesem, itu kan ajian Semar Mesem, sekarang ajian belut putih. Itu tadi, kalau seandainya dia melakukan perampokan, dikejar-kejar, ada pohon pisang, nyelinap aja pohon pisang, kehilangan jejak. Kemana dia lari? Padahal tadi ke sini. Itulah namanya ilmu ajian belut putih. Ada yang punya di sini? Ada yang punya nggak? Ya, ini contoh ajian belut putih kayak begitu. Nah, akhirnya apa? Setelah saya ceramah, saya sampaikan kepada mereka bahwa saudara kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau yang kehilangan lagi, jangan menyangka dia udah termasuk orang yang baik, udah taubatan nasuha. Coba kita lihat sehari-hari dia rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk ngurus masjid kita. Coba bayangin, sebelum subuh dia udah bangun ngepel membersihkan masjid, dia kurang tidur karena sujud terus menerus dan nangis sampai matanya bengkak. Apa nggak percaya dengan orang begini? Ya, nah ini tolong sekali lagi saya bilang sama masyarakat Tegal, jangan buruk sangka lagi dengan beliau. Beliau sudah menyatakan kepada saya dia akan tobat selama-lamanya. Nih, kembali kepada kita. Nah, karena belajar ilmu belut putih. Makanya biasanya kalau orang punya ilmu nih, apapun bentuk ilmunya, itu yang bisa menimbulkan arogan, sombong. Contoh, kita punya ilmu kanuragan, ini maunya berantem melulu nih. Percaya nggak? Seakan-akan gue pengen tahu nih ilmu gue sampai di mana. Nah, makanya timbul sombong, maunya berantem melulu, maunya emosi aja, nggak boleh salah sedikit kecolek. Ya, ibarat orang belajar ilmu silat, baru belajar istilahnya silat pertama, kedua, ketiga, nggak boleh salah sedikit, main pentil aja. Tapi kalau orang yang sudah matang sampai 7 jurus, kira-kira begitu enggak? Nah, ya, dulu kan cerita almarhum Pak Sanusi kan begitu. Mungkin bapak-bapak tahu sejarahnya kan? Ketika dicolek oleh makmunya mau ikut sholat, langsung dipentil, langsung sampai keluar tuh main silat. Ya. Nah, ini kembali kepada kita semua. Jadi apapun bentuknya, kata musonib, kalau kita sudah tercoreng dalam hidup bermasyarakat, selamanya orang gak akan percaya. Sekalipun tadi tobatnya udah kayak apa. Ini nggak mudah untuk memperbaiki, walaupun tadi katakanlah kata musannif, wa man yajtahada, dia sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan dirinya, baik itu melalui secara zahir, perbuatan dengan baik, tingkah lakunya sekarang udah berubah, nggak sombong lagi, nggak emosional, nggak egois segala macam. Sekalipun dia merubah tentang bentuk harokat maupun duduknya, dirinya, jalannya udah benar-benar beda dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi masyarakat percaya nggak? Masih tetap belum percaya. Loh, kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi. Ketika terjadi peperangan,
Begitu ada seorang kafir hendak dibunuh oleh sahabat, dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dibunuh oleh sahabat. Ternyata di sampingnya ada yang dengar. Orang kafir membaca 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam, tapi langsung dibunuh oleh sahabat yang berhadapan. Lalu sampai berita kepada Rasulullah, dipanggil, wahai sahabat, benarkah engkau telah membunuh seorang kafir di saat terkecamuk perang, dia membaca syahadat kemudian kamu bunuh? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh? Apa alasan kamu? Saya khawatir dia pura-pura baca 2 kalimat syahadat, pura-pura masuk Islam. Nanti kalau dia sudah mengaku umat Islam, jangan-jangan sahabat-sahabat kita dibunuh oleh dia. Lalu Nabi tanya lagi, apakah kamu tahu hatinya seperti itu? Tidak ya Rasulullah. Maka dilakukan qisas oleh Rasulullah, dibunuh lagi. Kenapa? Kalau bicara hati kan nggak bisa, ya nggak bisa diganggu gugat. Walaupun tadi dia punya gerakan, dia punya duduknya, tata cara bahasanya, ucapannya, dalam dirinya, jalannya udah berubah, tapi hati kan orang mana tahu. Kalau bahasa sekarang penuh dengan kepura-puraan. Ya, sering kita terjadi di masyarakat, maaf, di kalangan para pejabat. Kenapa mereka ambisi tentang berangkat haji? Karena di depannya sepeda H. Orang kalau ada haji di depannya berarti ini orang jujur, orang benar. Ternyata korupsinya lebih. Gue contoh, ya, mau pemilihan umum namanya Harun, nggak ditulis Harunnya tapi H titik-titik, supaya orang nganggap H dianggap haji, orang benar, orang jujur, padahal nggak menjamin. Kenapa? Itu sebuah tulisan, itu sebuah yang tampak, tapi hatinya nggak tahu kita apa yang dia lakukan. Nih kembali kata musannif tadi, makanya jangan sekali-kali kita melakukan hal yang tidak membuat percaya dalam bermasyarakat. Sekali tidak percaya, selamanya tidak akan percaya. Makanya kita jangan buat ulah dalam bermasyarakat, ya. Nah ini contoh, sebagaimana tadi ya, waktu orang Tegal dia punya ajian belut putih. Lalu yang berikutnya, apa kata musannif? Wa taraka batinahu mashunan bi khabaisil akhlak, kan dia telah berani mencampur adukan akhlak yang buruk dengan yang baik. Untuk melancarkan pemikiran jeleknya, dia tunjukkan akhlak yang baik. Tapi di sisi lain, di hatinya buruk, di hatinya jelek. Nah, perpaduan antara baik dan jelek ini, orang melihat hanya satu segi kebaikannya saja dalam kata-katanya, dalam perbuatannya, tapi hatinya enggak tahu bahwa lebih jahat daripada preman. Nih kembali, banyak contoh lah kalau seandainya kita mau merenung tentang masalah manusia, berapa banyak mereka yang menunjukkan jati dirinya baik padahal mereka lebih jahat dari preman. Ini na'udzubillah min dzalik. Apa sampai di situ kata musannif? Tidak. Di sini dikatakan warazailil tibai fahuwa min ahli, yaitu nasannu'i wariyai bil mu'ridina anil maula. Kata musannif, dan wara zaili, dan mereka telah menghinakan diri, telah merendahkan diri, tibai di dalam sifat dan wataknya, bahwa min ahli tasannu, bahwa dia telah menunjukkan dirinya telah berbuat ini itu segala macam, wariyadil mu'ridin, bahkan dia telah melakukan berbagai macam riya pertunjukan terhadap masyarakat bahwa dirinya udah baik dan lain sebagainya. Dan yang berpaling anil maula, daripada Tuhannya. Nah, jadi hatinya
dalam tingkah laku sudah benar, sudah baik, tapi batinnya terhadap Allah masih tetap buruk, masih tetap jelek. Untuk memberikan dunia informasi bahwa ini adalah orang, bukannya orang benar tapi orang jahat. Kenapa? Allah yang memberitahukan. Makanya kita jangan coba-coba dengan anil maula, dengan Tuhan. Karena yang membongkar segala sesuatu kan bukan manusia, enggak lepas dari siapa? Allah. Makanya Allah firmankan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil innal batila kana zahuqa. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil kalau kamu tahu. Ya, kalau kamu tahu, kata Allah, jangan dicampur adukan, jangan. Di ayat lain, jangan campur adukan yang hak dengan yang batil sebab kebatilan akan terbongkar, akan dibongkar. Ini dengan dua ayat bahwa pengertian buat kita semua adalah kalau kita tahu ini buruk, ini bahaya, jangan dikerjakan. Walaupun kita membuat cara yang luar biasa, bagaimana supaya orang jangan tahu, bagaimana supaya jangan orang lihat, segala macam dipoles dengan berbagai macam hiasan. Tapi apa yang terjadi? Contoh, para perampok, kelompok para pencuri, bajingan segala macam, terkadang dibunuh oleh temannya sendiri. Kenapa? Gara-gara bagian yang kurang adil. Kan biasa gitu kan? Nah ini contoh. Loh kenapa? Ya karena saya punya jamaah. Dia dulunya ya mantan seperti itulah, pernah membunuh segala macam. Dia tahu persis orang-orang yang melakukan tindakan kriminal itu terkadang bocornya dari temannya sendiri. Seperti para pengedar narkoba, yang tahu pengedar siapa? Itu kan? Nah ini contoh. Kalau seandainya tadi para bajingan, pencuri, rampok segala macam, ada temannya yang kurang dibaginya cuma sedikit, pasti bocor dari dia. Tuh dia tuh gengnya tuh, orangnya tinggalnya di sana. Kenapa? Ya walaupun dia rahasiakan oleh polisi, siapa yang ngasih tunjuk? Ya paling tidak itu yang ngasih tahu adalah teman dekatnya kan gitu. Ya, nah ini nih kembali buat kita semua bahwasanya Allah membocorkan segala permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang oknum istilahnya, bagi Allah nggak ada kesulitan. Buktinya para koruptor kayak apa? Semua terbongkar. Gitu kan? Nah ini kembali bukan kemajuan teknologinya yang canggih bisa melihat oknumnya dan sebagainya, tapi lebih canggih lagi kalau Allah sudah ngasih informasi. Nah ini kembali buat kita semua bahwasanya walau bagaimanapun ingin membuat kemaslahatan diri kita nggak gampang kalau kita mau tobat ke apapun bentuknya. Ya, nah ini kenapa? Ya nanti Allah yang muka. Contoh yang kedua, saya waktu tinggal di Poncol, ya, ini dia udah tobat, dia peminum kelas berat, tiada hari tanpa minum. Dia udah tobat, bahkan dia cerita segala macam. Nah sampai kembali tadi matanya bengkak, nangis terus menerus, rajin sholat malam segala macam. Entah angin apa yang menerpa kepada dirinya, tiba-tiba kambuh lagi. Begitu kambuh mati. Apa hasil penelitian dokter? Bahwa jantungnya hangus karena akibat minuman. Allah tunjukkan kan dalam masyarakat. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi jangan merasa kita aman dari perbuatan ulah kita. Jangan, bagi Allah untuk membongkar nggak ada kesulitan. Ya, atau contoh lain, waktu saya tinggal di daerah sana, itu ada orang punya anak 9, masih kecil, hidupnya di pasar. Kemudian matinya persis di pinggir got karena overdosis. Overdosis. Nih, saya ingatkan kepada
pencandu minuman terutama narkoba. Itu percis matinya di pinggir got. Ada anak muda mau pinjam keranda kurung batang. Saya tanya, Mas mau kemana? Ustaz pinjam kurung batang nih, kenapa? Tuh ada mayit di pinggir got, nggak ada satupun yang berani ngangkat. Jadi percis kayak bangkai kucing ini. Itu Allah tunjukkan kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Boro-boro orang mau mandiin, mau kafanin, mau nyalatin, mau ngangkatin aja nggak ada. Bahkan orang lewat ke gang itu aja nggak ada yang berani, padahal udah jadi mayit. Nah itu pertunjukan Allah. Hai saudara-saudara, kalau kamu sudah terlibat dengan masalah narkoba, minuman keras, siap-siap kayak begini, betapa hinanya. Matinya saja orang boro-boro mau ngangkat, lewat ke situ aja nggak. Ya, secara nggak langsung kan gitu. Allah menginformasikan kepada masyarakat, jangan lewat situ. Kenapa? Ada mayit yang mati di pinggir got. Kenapa? Overdosis. Nih, jangan sekali-kali. Ya, kenapa? Allah tidak bodoh untuk membalas perbuatan kita. Makanya Rasulullah sabdakan, al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Fa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau dia berbuat baik, Allah balas baik. Kalau dia berbuat jahat, Allah balas. Apa enggak percaya dengan hadis Rasulullah? Sampai ditimpali dalam ayat, "Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sekalipun sebesar zarah. Zarah ini kalau bahasa kita biji sawi. Tapi biji sawi masih termasuk besar dibandingkan dengan atom. Itu kan benda yang terkecil. Walaupun seperti jarum kecilnya, perbuatan baik tetap Allah balas. Allah akan perlihatkan. Tapi sebaliknya, barang siapa orang yang beramal buruk, beramal jahat sekalipun sebesar jarum, tetap Allah akan perlihatkan. Ini contoh yang sebagai mana saya ceritakan itu dunia realita, bukan cerita 50-50, karena saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang tahu tentang prosesi cerita tadi. Itu semua nih kembali kepada diri kita semua masing-masing. Yuk dalam kehidupan sisa umur yang ada, jangan mencoreng diri kita sendiri, tapi buatlah lembaran yang indah dibaca orang suatu saat kita meninggal dunia. Kalau ibarat pepatah, harimau mati meninggalkan gading, meninggalkan belang, gitu kan? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini yang harus kita cari, ya. Jadi selama hidup mereka akan mengenang kepada kita semua bagaimana kehidupan dia bermasyarakat. Oh, orangnya baik, orangnya begini segala macam, orangnya sosial, ada kepedulian, dia berjuang di masjid, dia berjuang demi membela agama dan sebagainya. Itu sebuah catatan buat masyarakat hidup. Nah, makanya tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, sejauh mana peran kita dalam hidup bermasyarakat, beragama maupun berbangsa. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu isyraq tinggal 1 menit lagi. Dan yang kedua, kebetulan suara saya ini pun pakai suara dalam. Ya, 2 hari yang lalu mungkin sudah dibacakan Fatihah, adik saya kena meninggal. Itu persis paginya saya ditelepon, langsung pulang, nunggu sampai malam. Saya udah baca surat Ar-Ra'd, udah baca salawat ini segala macam. Saya goyang-goyang tubuhnya, nggak bergerak. Kecil harapan. Saya pulang ke kampung saya dulu, saya ngasih informasi sama kakak saya, maaf nih kayaknya nggak bisa ditolerir lagi nih. Kenapa? Karena saya udah berusaha dengan berbagai macam cara, doa segala macam. Saya pulang ke Jakarta, sampai sini jam 10:30. Jam 2 ditelepon lagi meninggal dunia. Balik lagi. Rupanya ya. Ini makanya sekali lagi kita doakan mobil susul adik saya maupun termasuk saya sendiri supaya ini suara normal kembali sebagaimana biasa, ya. Dan sekaligus selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun memang ya kerja saya cuman modalnya kan bicara, tapi bicara kalau nggak punya tenaga kira-kira gimana? Suaranya beda kan, pakai suara dalam. Kemarin sendiri sampai 3 tempat saya khotbah di komplek DKI ya. Nah ini mau nggak mau suara kan harus benar-benar ya. Namun sekali lagi mari kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan wabil khusus adinda saya yang meninggal dunia 2 hari yang lalu diampuni segala dosanya. Amin. Diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya. Dan al-fakir yang dalam kondisi kurang prima, kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit sehingga dapat normal kembali bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir amanah dari yayasan ini, kalender 2021 sudah selesai. Pendaya guna dananya adalah untuk membeli ambulan ya. Di sini bapak-bapak beli kalender 35 ya. 35.000 berarti punya ambulan ya. Nah ini insya Allah mohon dukungan dan doanya kepada jamaah. Apalah artinya uang 35.000 namun pakai jajan habis, tapi beli kalender insya Allah setahun tetap ada di rumah kita kan. Apalagi gambar-gambarnya kita bisa lihat dan lain sebagainya. Inilah hadirin Al-Fakir perlu sampaikan amanah di yayasan. Sekali lagi jangan ada istilah nggak ada foto saya, jangan ya. Foto nggak berarti, yang berarti kan sedekahnya itu kan. Insya Allah makanya pada bapak-bapak nanti mau pulang silakan ambil masing-masing urusan bayaran. Belakangan syukur-syukur kalau ngambilnya 5. Buat siapa? Buat mantu 2, buat anak 2, jadi 5 kan luar biasa. Ini aja saya kira. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykura.